Perkenalkan, saya Fadlan Akmal Prasetyanto, perwakilan dari HG3 yang beranggotakan Clara Rizky Amanda, Muhammad Elham Alhaq, Nabil, Sekar Cahyawaning Dewayu, Muhammad Zenito, dan saya sendiri. Di sini saya akan membawakan hasil diskusi dari HG3 untuk PBL tentang korupsi. Berikut adalah outline dari presentasi yang akan saya bawakan kali ini. Dimulai dari pokok permasalahan, penjelasan tentang korupsi, alternatif penyelesaian, penyelesaian terpilih, kesimpulan, lalu diakhiri dengan referensi. Masuk ke pokok permasalahan. Pokok permasalahan yang kami angkat untuk masalah kali ini adalah maraknya praktik korupsi di berbagai institusi di Indonesia. Selanjutnya masuk ke bagian penjelasan tentang korupsi. Apa itu korupsi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, maupun itu perusahaan dan sebagainya, untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Masuk ke penyebab korupsi, menurut laman aclc.kpk.go, ada beberapa teori yang menjelaskan tentang penyebab terjadinya korupsi. Pertama, saya mengambil teori CDMA. Korupsi terjadi karena kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi oleh akuntabilitas. Kedua, teori GONE, korupsi terjadi karena adanya keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengurapan. Selanjutnya, teori willingness and opportunity to corrupt, korupsi terjadi karena adanya kesempatan dan keinginan. Berikut adalah quotation dari Theodore Roosevelt yang saya artikan bahwa orang yang memiliki pendidikan tinggi juga memiliki kemungkinan untuk melakukan tindak korupsi. Dan jika dibandingkan dengan orang yang memiliki pengetahuan biasa, maka jumlah yang diambil akan lebih besar oleh orang yang memiliki pendidikan lebih tinggi. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Laude M. Syarif, mengatakan, dan saya kutip, yang paling tinggi yang korupsi itu adalah yang berpendidikan S2, lebih dari 200 orang. Dan berdasarkan paper dari Matthias Agerberg yang berjudul Kutukan dari Pengetahuan, Edukasi, Korupsi, dan Politik, bahwa orang yang beredukasi tinggi pun akan berkemungkinan untuk melakukan tindak korupsi jika institusi yang ada tidak terlalu kuat. Quotation dan beberapa statement tadi cocok jika dihubungkan dengan alternatif penyelesaian yang akan dibahas berikutnya. Dikarenakan tindakan korupsi melanggar hak dari orang lain dengan mengambil sesuatu yang merupakan hak dari orang lain, maka muncullah alternatif penyelesaian mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Diikuti juga karena korupsi melanggar nilai-nilai Pancasila, terutama sila ke-1, sila kedua, dan sila ketiga, maka muncullah alternatif penyelesaian pemupukan dan penanaman nilai-nilai Pancasila sejak dini. Selanjutnya karena korupsi melanggar kekuatan karakter, di mana karakter yang kuat merupakan karakter yang ada di seseorang, di mana setiap tindakan yang dilakukan orang tersebut dapat menyebabkan orang lain senang. Maka muncullah penyelesaian alternatif penguatan karakter melalui kurikulum pendidikan yang mumpuni. Selanjutnya, karena korupsi melanggar semangat kebangsaan, di mana semangat kebangsaan merupakan cara dalam berpikir, bertindak, dan juga berwawasan di mana kepentingan bangsa dan negara ditempatkan di atas kepentingan diri pribadi atau kelompok dan golongan. Maka muncullah alternatif penyelesaian mengembalikan semangat kebangsaan melalui sosialisasi, mediasi, dinamisasi nilai kebangsaan di platform khusus pemerintah yang menyasar kepada kaum muda. Kemudian karena masih banyaknya pelaku korupsi yang merupakan orang dengan pendidikan tinggi, maka muncullah alternatif penyelesaian menerapkan ilmu yang kita ketahui. Dikarenakan korupsi melanggar geopolitik atau wawasan Nusantara, maka muncullah alternatif penyelesaian berupa pelaksanaan fungsi-fungsi geopolitik secara kredibel dan bertanggung jawab. Dari 6 alternatif penyelesaian tadi, kelompok kami setuju bahwa mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai negara adalah penyelesaian utama untuk masalah kali ini. Di mana dalam melaksanakan penyelesaian tersebut, ada 4 langkah yang kami rencanakan. Pertama, memperbaiki sistem pendidikan. Dalam mengajarkan hak dan kewajiban, dapat dilakukan sejak awal masa pembelajaran. Perlu diingat kembali bahwa kewajiban seorang pelajar adalah mencari ilmu dan bukan mencari nilai semata. Tidak sedikit orang tua atau guru yang menganggap anak yang memiliki nilai tinggi adalah anak yang pintar.
Meskipun untuk sebagian besar kasus, hal tersebut tidaklah salah. Tetapi dampak dari pikiran tersebut menciptakan sebuah lingkungan di mana nilai lebih berharga daripada pengetahuan. Di mana hal tersebut akan menyebabkan para anak untuk menghalalkan segala cara, sekalipun menggunakan cara yang tidak benar. Sehingga guru dan orang tua berkewajiban untuk menciptakan lingkungan di mana anak senang untuk belajar dan tidak dihantui oleh paradigma di mana nilai jelek berarti tidak pintar. 2. Penegakan hukum. Banyak orang yang lalai akan hak dan kewajibannya sehingga berani mengambil sesuatu yang merupakan hak dari orang lain. Hal ini disebabkan karena kurang tegasnya aparat hukum dalam menegakkan hukum itu sendiri kepada pelaku korupsi maupun calon pelaku korupsi, sehingga memunculkan rasa aman saat melakukan korupsi. Yang saya maksud dengan rasa aman adalah foto berikut, di mana seorang koruptor menyuap hakim untuk menurunkan masa tahanannya yang awalnya 8 tahun menjadi 6 tahun. Dan tidak hanya di situ. Berikut adalah foto dari sel Setia Novanto, di mana bisa dilihat betapa mewahnya sel tersebut jika dibandingkan dengan sel yang lain. 3. Menciptakan lingkungan bersih. Sebagian besar penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan adalah tersedianya kesempatan. Maka, pemerintah dan orang yang memimpin sebuah perusahaan harus menciptakan sebuah lingkungan kerja yang bersih dari kesempatan untuk melakukan tindak korupsi. Dan tidak hanya itu, jika kita melihat oknum atau teman kerja melakukan tindak korupsi, maka kita wajib untuk melaporkannya ke pihak yang berwenang. 4. Perencanaan, pelaksanaan, dan pembiasaan. Setelah lakukan perencanaan dalam melawan korupsi, langkah terakhirnya adalah melaksanakan dan membiasakan. Karena jika tanpa melaksanakan atau tanpa membiasakan, maka lingkaran korupsi akan terus terjadi. Kesimpulannya adalah, korupsi merupakan tindakan pengambilan hak orang lain untuk diri sendiri yang dalam prosesnya dapat merugikan orang lain. Dan terdapat banyak solusi dalam melawan korupsi. Tetapi hal yang paling penting adalah melaksanakan dan berpegang teguh terhadap solusi yang direncanakan. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih.